Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan betapa frustrasinya saat keadilan terasa sudah di tangan. Semua denda sudah lunas, semua kewajiban selesai. Namun, saat sebuah kunci motor menjadi sandara, seorang petugas berubah menjadi pemeras. Di ruangan sempit itu, Tatik tidak punya pilihan selain bertarung. Ia terpaksa memukul mundur tangan jahat yang mencoba merampas uangnya. Darah menetes di lantai kantor polisi, bukan karena kejahatan yang ia lakukan, melainkan karena ia menolak membayar 5 juta rupiah lagi untuk hak yang seharusnya ia terima gratis. Apakah keberanian seorang ibu biasa bisa membongkar praktek kotor yang sudah berjalan bertahun-tahun? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan betapa frustrasinya saat keadilan terasa sudah di tangan. Semua denda sudah lunas, semua kewajiban selesai. Namun, saat sebuah kunci motor menjadi sandara, seorang petugas berubah menjadi pemeras. Di ruangan sempit itu, Tatik tidak punya pilihan selain bertarung. Ia terpaksa memukul mundur tangan jahat yang mencoba merampas uangnya. Darah menetes di lantai kantor polisi, bukan karena kejahatan yang ia lakukan, melainkan karena ia menolak membayar 5 juta rupiah lagi untuk hak yang seharusnya ia terima gratis. Apakah keberanian seorang ibu biasa bisa membongkar praktek kotor yang sudah berjalan bertahun-tahun? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Kantor kepolisian resor itu tampak sibuk seperti biasa, dipenuhi deretan bangku panjang yang diduduki warga dengan berbagai keperluan. Namun, Tatik hari itu tidak lagi cemas seperti saat ia pertama kali datang seminggu lalu. Di tangannya tergenggam map plastik lusuh berisi selembar kwitansi resmi berwarna merah muda. Kwitansi itu adalah bukti pelunasan denda tilang sepeda motornya. Sebuah proses yang panjang dan menguras dompet, tetapi akhirnya selesai. Ia sudah menunaikan kewajiban hukumnya. Ia melangkah mantap menuju loket pelayanan khusus barang bukti. Setelah menunggu hampir 1 jam, namanya dipanggil. Seorang petugas muda memeriksa dokumennya dan mengangguk. Sudah lunas Bu Tatik, lengkap. Sekarang Ibu silahkan ke belakang. Temui Pak Nugroho di ruang penyimpanan kunci. Kunci motor Ibu ada di sana, kata petugas itu dengan nada datar, sambil menunjuk sebuah koridor sempit di samping deretan arsip. Tatik mengucapkan terima kasih dan segera bergegas. Lorong itu terasa berbeda. Di sana tidak ada antrean atau hiruk-pikuk pelayanan publik. Hanya ada beberapa pintu tertutup dan aroma lembab khas gudang. Ia menemukan pintu bertuliskan ruang barang bukti dan administrasi khusus. Ia mengetuk pelan, menunggu. Masuk, terdengar suara berat dari dalam. Tatik membuka pintu. Ruangan itu kecil dan remang-remang. Meja kerja di tengah ruangan terlihat berantakan, ditumpuk berkas dan beberapa helm bekas. Di belakang meja duduk seorang pria dengan seragam polisi yang terlihat sedikit longgar. Wajahnya keras, matanya tampak sedikit letih. Dialah Nugroho. Silakan Bu, ucap Nugroho tanpa senyum. Tangannya sibuk membolak-balik selembar kertas tanpa melihat Tatik. Tatik mendekat, meletakkan map berisi kwitansi resmi di atas meja. Siap Bapak, saya Tatik. Mau ambil kunci motor. Sudah saya urus semua. Ini buktinya, kata Tatik, mencoba bersikap hormat dan profesional. Nugroho akhirnya mengangkat kepala. Ia mengambil kwitansi merah muda itu, membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali. Motor Beat putih ya, sudah seminggu di sini. Nomor mesinnya sudah cocok dengan berkas yang masuk, ujar Nugroho. Ia tidak segera mengambil kunci atau bergerak. Ia hanya menyandarkan punggungnya di kursi, mengamati Tatik dari ujung kaki ke ujung kepala. Keheningan sesaat melingkupi ruangan itu. Tatik mulai merasa tidak nyaman, jantungnya berdebar. Ia berharap proses ini cepat selesai. Jadi, kuncinya ada di mana Pak? Tanya Tatik lembut, memecah keheningan. Nugroho tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum itu membuat Tatik merinding. Sabar Bu Tatik, semua ini ada tahapnya, jawab Nugroho. Lalu ia mengambil pulpen dan mulai mengetuk-ngetukkan ujung pulpen itu di atas meja. Kwitansi ini memang resmi, denda tilangnya sudah beres. Tapi ada administrasi lain yang harus Ibu selesaikan di sini, khusus untuk motor yang menginap lama.
Administrasi apa, Bapak? Tadi di loket depan tidak ada yang bilang soal biaya. Menutup-nutupi hal ini, sama sekali tidak. Tatik mengangguk, sedikit lega mendengar janji itu. Saya butuh kamu menceritakan semuanya lagi, detailnya, lanjut Kompol Bambang. Mulai dari dia meminta uang, jumlahnya, alasan penolakanmu, sampai dia mulai menyerang. Tatik menarik nafas panjang. Mengulangi cerita ini terasa seperti membuka kembali luka yang baru saja ia jahit. Tetapi ia tahu ia harus melakukannya demi keadilan. Dia meminta 5 juta rupiah, Pak. Tatik memulai, suaranya serak. Setelah semua denda saya bayar resmi. Katanya, itu uang pelicin supaya motor saya cepat keluar, padahal semua prosedur sudah saya ikuti. Kompol Bambang mencatat di sebuah buku agenda yang ia buka. Wajahnya semakin mengeras saat mendengar jumlah tersebut. Saya bilang saya tidak punya. Dan yang lebih penting, Tatik menegaskan, sambil menatap mata Kompol Bambang. Saya bilang itu melanggar aturan, Pak. Saya hanya mau mengambil hak saya, motor saya. Lalu, dia langsung marah, mengatakan saya sok tahu, menantang. Dia maju dan mencengkeram leher saya. Tatik berhenti sejenak, menunjuk memar di lehernya. Kalau saya tidak melawan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya terpaksa menggunakan benda terdekat, yaitu asbak di meja itu, untuk membela diri. Kompol Bambang menutup bukunya. Ia menghela napas berat, seolah beban institusi kini berada di pundaknya. Baik, Nona, cerita kamu masuk akal. Dan dilihat dari kondisi fisik kalian berdua, saya yakin kamu mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Kompol Bambang meraih telepon kembali. Kali ini, ia menghubungi nomor khusus. Saya hubungi Provo sekarang. Mereka harus segera datang dan mengamankan Nugroho, serta mendokumentasikan semua bukti di ruang arsip itu, termasuk sidik jari di asbak, dan bukti percakapan kalian jika ada saksi. Tatik mendengar kata Provos. Ini adalah langkah formal yang tidak bisa ditarik kembali. Ini artinya, ia bukan lagi berhadapan dengan Nugroho secara pribadi, melainkan berhadapan dengan sistem yang sedang membersihkan dirinya sendiri. Rasa ngeri bercampur dengan kepuasan. Sementara Kompol Bambang berbicara dengan suara pelan dan serius di telepon, menjelaskan bahwa ada kasus pemerasan serius yang berujung pada perkelahian dengan warga sipil. Tatik mulai mengamati dirinya. Rasa sakit perlahan merayap naik, menggantikan adrenalin. Ia sadar, ia harus kuat, karena proses setelah ini akan lebih berat daripada perkelahian fisik tadi. Kompol Bambang selesai menelpon. Mereka sedang dalam perjalanan. Paling lambat 15 menit mereka sampai. Kamu akan memberikan keterangan resmi kepada mereka, Nona. Jangan khawatir, selama kamu bicara jujur, kamu ada di pihak yang benar. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang perawat wanita berseragam putih, membawa tas peralatan medis kecil, masuk dengan sopan. Permisi, Komandan. Saya datang untuk menangani luka Nona ini. Kompol Bambang mengangguk. Silakan, pastikan dia ditangani dengan baik. Perawat itu mulai membersihkan luka Tatik, mengoleskan antiseptik yang terasa dingin dan perih. Tatik mencoba menahan ringisan. Saat perawat itu sibuk, pintu ruangan Kompol Bambang kembali diketuk. Tetapi kali ini, ketukannya lebih tegas dan tergesa-gesa. Seorang petugas berpakaian preman, dengan wajah panik, masuk setelah mendapat izin. Komandan, izin lapor. Bapak Nugroho. Petugas itu terdiam sejenak, menatap Tatik yang sedang diobati. Kompol Bambang mengerutkan kening. Ada apa dengan Nugroho? Dia sudah diamankan, kan? Dia tidak diam, Komandan. Bisik petugas itu, matanya melebar karena gugup. Dia meminta petugas di sana untuk menghubungi dia dengan pengacaranya. Dia bilang, dia punya bukti juga. Katanya asbak itu sudah disentuh banyak orang, dan dia akan menuntut balik atas penyerangan. Tatik yang tadinya menunduk, kini mengangkat kepahanya. Rasa perih di lukanya seketika terlupakan. Nugroho tidak menyerah. Dia justru mengambil kuda-kuda untuk melawan balik. Kompol bantam. Mengepalkan tangannya di atas meja. Ini dia, perlawanan internal. Praktik kotor itu tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang sengit. Bagus, desis Kompol Bambang. Suaranya rendah dan berbahaya. Dia mau main pengacara? Dia mau menuntut? Suruh dia datang ke sini. Saya akan hadapi dia langsung di depan Provos. Dia pikir dia bisa menakut-nakuti saya? Tatik menyadari, kasus ini bukan lagi sekedar mengambil motor. Ini adalah pertaruhan kehormatan, kebenaran, dan keberanian melawan kekuasaan. Dan ia, seorang warga sipil biasa, kini menjadi pusat dari pertempuran ini. Ia harus bersiap menghadapi gelombang serangan balasan yang lebih besar, serangan yang berasal dari sistem yang ingin melindungi kebobrokannya sendiri. Bunyi sirine mobil yang samar-samar terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Itu adalah suara tim Provos yang tiba. Titik balik dalam kasus ini akan segera terjadi. Bunyi sirine itu semakin memekakkan telinga, bergema keras di halaman markas kepolisian. Bunyi yang tadinya samar, kini membelah kesunyian sore itu dengan otoritas yang tak terbantahkan. Perawat wanita itu cepat-cepat menyelesaikan tugasnya, membalut luka di lengan Tatik dengan perban bersih. Sudah selesai, Nona, jangan sampai basah dulu, bisiknya, memberikan senyum simpati. Tepat saat ia merapikan peralatan, pintu ruangan Kompol Bambang terbuka lebar. 3 pria berseragam yang berbeda dari polisi lalu lintas biasa, berdiri di ambang pintu. Seragam mereka memancarkan aura disiplin yang lebih dingin. Mereka adalah tim Provos, wajah-wajah yang dikenal di kalangan internal sebagai pembawa masalah sekaligus penegak kebenaran dalam sistem.
Pemimpin tim itu, seorang perwira dengan postur tegap dan mata tajam, langsung mendekati Kompol Bambang, memberikan hormat yang formal. Komandan Bambang, saya AKP Danu. Kami datang sesuai perintah. Kami sudah menerima laporan awal tentang dugaan pemerasan dan kekerasan yang melibatkan Aib dan Nugroho. Kompol Bambang membalas hormat itu dengan cepat. Terima kasih Danu. Ini Nona Tatik, korban sekaligus saksi kunci. Lukanya sudah ditangani perawat kami. Silakan segera ambil keterangan resminya. Kasus ini harus ditangani secepatnya. Ini memalukan institusi. AKP Danu mengangguk. Sorot matanya kini tertuju pada Tatik. Wajahnya netral, profesional. Namun Tatik bisa merasakan bahwa ia sedang dinilai. Tatik duduk tegak, mencoba menyembunyikan rasa lelah dan sakit yang mulai mendera. Nona Tatik, kami minta maaf atas apa yang terjadi, ujar AKP Danu, nadanya datar dan formal. Kami akan mencatat semua yang Anda sampaikan, tapi sebelum itu, pintu kembali terbuka, dan kali ini, suasananya berubah tegang seperti kawat yang ditarik. Aib dan Nugroho masuk, didampingi 2 petugas lain yang mengawalnya. Wajah Nugroho masih tampak memar, tetapi matanya memancarkan percampuran antara amarah, ketakutan, dan keberanian yang dipaksakan. Di belakang Nugroho, tampak seorang pria dengan jas rapi dan map kulit di tangan. Pengacara yang ia hubungi telah tiba. Saya menolak memberikan keterangan tanpa pendampingan hukum. Seru Nugroho dengan suara yang sedikit parau namun lantang, langsung mengabaikan keberadaan Kompol Bambang dan tim Provos. Saya adalah korban penyerangan, Pak. Warga sipil ini memasuki ruangan saya tanpa izin dan melakukan penganiayaan. Pengacara Nugroho maju selangkah, memperkenalkan diri. Saya Haris, penasehat hukum Aib dan Nugroho. Kami keberatan jika klien kami diinterogasi sebelum kami memiliki salinan lengkap laporan kejadian. Situasi di ruangan itu seketika menjadi medan pertempuran hukum dan kekuasaan. Kompol Bambang yang sedari tadi menahan diri, kini berdiri, menunjuk tepat ke arah Nugroho. Anda bilang korban Nugroho. Anda bilang ruangan Anda dimasuki tanpa izin. Berani Anda berbohong di hadapan Provos. Kompol Bambang berbicara dengan otoritas penuh. Saya ada di sini. Saya menyaksikan Nona Tatik meminta haknya setelah melunasi denda tilang secara resmi. Dan Anda justru memeras dia dengan meminta uang tambahan 5 juta rupiah. Di mana moral Anda sebagai penegak hukum? Nugroho balas menatap Kompol Bambang, senyum sinis tersungging di bibirnya yang bengkak. Tuduhan tanpa bukti, Komandan. Hanya kata-kata warga sipil yang marah karena tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus. Bukti pemerasan itu di mana? Bukti transfer? Bukti rekaman? AKP Danu mengangkat tangan, meminta semua pihak tenang. Ia beralih menatap Tatik. Nona Tatik, kami mohon kesediaan Anda menceritakan kronologi sejak Anda memasuki ruangan Nugroho hingga perkelahian terjadi. Kami ingin fokus pada alasan utama perkelahian itu. Apakah benar karena ada permintaan uang? Tatik menarik napas panjang. Ia menatap Nugroho sejenak, lalu matanya beralih ke wajah profesional AKP Danu. Ia tidak gentar. Ia telah melewati bagian tersulit, perkelahian itu. Sekarang, ia hanya perlu bicara. Benar, Mbak, kata Tatik. Suaranya terdengar jernih dan tegas, mengabaikan kehadiran pengacara Nugroho. Saya datang untuk mengambil motor yang sudah saya tebus. Dia meminta 5 juta rupiah. Saya menolak karena saya sudah melunasi semua kewajiban resmi saya. 5 juta rupiah untuk apa, Nona? Tanya AKP Danu, mencatat di buku kecilnya. Dia bilang itu uang pelicin agar urusan cepat selesai. Atau motor saya akan ditahan lagi dengan alasan yang tidak jelas, jawab Tatik. Saat saya menolak dan mencoba pergi, dia mengunci pintu. Dia mengancam saya dan berupaya mengambil tas saya, yang berisi sisa uang tebusan dan dokumen. Saya melawan karena saya tahu saya benar. Saya tidak punya uang lain untuk diserahkan kepadanya. Nugroho menyela lagi. Itu bohong. Dia menyerang saya lebih dulu. Dia yang melempar asbak itu. Dia yang memukul saya. Nugroho, diam, bentak Kompol Bambang. Anda akan dapat giliran bicara. Saat ini saksi sedang memberikan keterangan. AKP Danu memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengawasi Nugroho dengan ketat. Ia kemudian kembali fokus pada Tatik. Nona, kami memahami Anda membela diri. Tapi bagaimana kami bisa membuktikan bahwa permintaan 5 juta rupiah itu benar-benar terjadi? Dan bukan sekedar reaksi Anda karena merasa tidak dilayani. Tatik berpikir cepat. Saat perkelahian, tasnya sempat terlepas. Dokumen-dokumen. Pak, saat perkelahian tas saya sempat terlempar. Di dalam tas itu ada salinan kwitansi resmi pembayaran denda tilang saya. Itu bukti saya sudah sah melunasi kewajiban. Pertanyaannya, jika sudah lunas, mengapa dia menahan motor dan kunci saya, serta meminta uang tambahan? Tatik menjelaskan dengan logis. Lagi pula, ruangan itu ruangan dinas. Jika ia tidak melakukan pemerasan, mengapa ia mengunci pintu dan berupaya merampas tas saya setelah saya menolak permintaan uang itu? Wajah Nugroho seketika berubah pucat, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Pengacaranya tampak berpikir keras, menyadari bahwa fokus kasus ini tidak bisa hanya diputar-balikan menjadi penyerangan, tetapi akan selalu kembali ke motif, pemerasan. Baik, kami akan mengamankan ruangan tempat kejadian perkara, kata AKP Danu, menoleh ke salah satu anggotanya. Amankan TKP, cari tas Nona Tatik.
Cari kuncinya, dan cari bukti-bukti lain yang mungkin ada. Kami butuh rekaman CCTV koridor juga, Komandan Bambang. Sudah saya amankan, jawab Kompol Bambang. AKP Danu kembali menatap Tatik. Nona, kami akan meminta Anda ikut ke ruang penyidikan Provos untuk memberikan BAP, berita acara pemeriksaan, yang lebih mendalam. Anda akan aman di sana. Tapi perlu Anda ketahui, begitu Anda memberikan keterangan resmi, ini akan menjadi kasus yang besar. Anda harus siap menghadapi setiap perlawanan dari pihak Nugroho. Tatik mengangguk mantap. Ia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Ia bukan lagi sekedar mengambil motor. Ia sedang menantang dinding baja korupsi yang selama ini kokoh berdiri. Saya siap, Pak. Saya hanya ingin kebenaran ditegakkan, jawab Tatik. Ia berdiri perlahan. Lukanya terasa berdenyut, tetapi semangatnya kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia melihat Nugroho digiring keluar ruangan oleh petugas Provos. Wajahnya dipenuhi kemarahan yang tertahan. Ini adalah perang. Perang antara kebenaran sederhana melawan sistem yang ingin membungkam. Dan Tatik, perempuan biasa dari kampung, berdiri tegak di tengah medan pertempuran itu. Ia tahu Allah pasti akan membantunya. Ia hanya perlu tetap jujur. Tatik digiring perlahan oleh seorang polwan menuju ruangan khusus Provos yang letaknya berada di lantai 2 gedung itu. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena luka memar di tubuhnya, tetapi karena beban mental yang kini ia pikul. Ia tahu betul, ia baru saja menarik benang kusut yang akan mengguncang stabilitas tempat itu. Ruangan Provos jauh lebih formal dan sunyi dibanding ruangan Kompol Bambang tadi. Meja panjang mendominasi ruangan. Di belakangnya duduk 2 orang penyidik yang mengenakan seragam Provos berwarna biru gelap. Wajah mereka tampak serius dan tanpa ekspresi. AKP Danu sudah menunggu di sana, berdiri menyambut Tatik. Silakan duduk, Nona Tatik. Di sini kita akan bekerja lebih tenang. Kami membutuhkan seluruh detail, sejelas mungkin, kata AKP Danu dengan nada yang sangat profesional. Tatik duduk di kursi yang terasa keras. Di sampingnya polwan yang tadi mendampinginya duduk diam, siap memberikan bantuan jika diperlukan. Ia mengambil nafas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan untuk tetap bertahan di tengah badai ini. Proses BAP dimulai. Pertanyaan-pertanyaan mengalir runtut, dimulai dari kronologi pengambilan surat tilang, proses pembayaran resmi di bank, hingga saat ia masuk ke ruangan Nugroho. Tatik menjawab dengan suara yang pelan namun jelas, fokus pada kebenaran yang ia pegang. Pada saat itu, saya menunjukkan kwitansi lunas pembayaran denda tilang dari kejaksaan. Saya meminta kunci motor dan surat-surat saya dikembalikan. Jelas Tatik, matanya menatap lurus ke arah penyidik di depannya. Dan kemudian, tanya salah satu petugas Provos yang mencatat keterangannya. Kemudian Bapak Nugroho mengatakan, "Oh, ini motor mahal, Nona. Ada biaya administrasi lagi, 5 juta rupiah. Baru motornya bisa keluar hari ini." Saya kaget, karena saya tahu itu tidak benar. Saya sudah membayar semua kewajiban resmi. Bagaimana reaksi Anda terhadap permintaan itu? Saya menolak dengan tegas. Saya bilang saya hanya punya sisa uang kecil dari tebusan itu, dan saya tidak akan memberikan uang pungutan liar. Saya berbalik hendak pergi, tapi dia langsung berdiri, mengunci pintu ruangan, dan menghalangi saya. Tatik menjelaskan, gestur tangannya ikut bergerak seolah sedang mengulang kejadian itu. Dia mengancam akan mempersulit saya jika tidak mau menyerahkan uang itu. Saat saya berkeras menolak, ia mencoba merampas tas saya, yang berisi kwitansi dan sisa uang. Kejujuran Tatik terpancar jelas. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak pula mengurangi. Ia menceritakan bagaimana keputusasaan dan amarah akibat perlakuan semena-mena itu memaksanya untuk melawan, demi mempertahankan harga diri dan haknya. Di tengah proses pemeriksaan yang intens itu, pintu ruangan Provos terbuka. Seorang petugas masuk dengan langkah cepat. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang penting telah terjadi. Ia menghampiri AKP Danu dan membisikkan sesuatu. AKP Danu mengangguk, lalu berbalik menatap Tatik dengan sorot mata yang berbeda. Ada sedikit rasa hormat dan konfirmasi di sana. "Nona Tatik, tim kami telah mengamankan ruangan tempat kejadian perkara," ujar AKP Danu. Nadanya kini lebih tegas. "Mereka menemukan tas Anda yang tergeletak di bawah meja, dan di dalamnya kami menemukan salinan kwitansi pembayaran denda tilang yang lunas, dan kunci sepeda motor Anda." Jeda sejenak. Penemuan kunci itu adalah bukti paling vital. Jika Nugroho tidak berniat memeras, kunci seharusnya sudah ada di tangan Tatik, atau disimpan di tempat penyimpanan resmi, bukan tergeletak di tas. Tatik yang dirampasnya setelah pintu dikunci. "Kunci motor Anda ditemukan di dalam tas yang terlempar itu, Nona?" tanya AKP Danu memastikan. "Iya, Pak. Saya rasa saat perkelahian itu terjadi, dia sempat mencoba mengambil isinya, dan tas saya terlepas dari genggaman.
Dia tidak sempat menyembunyikan kuncinya. Jawab Tatik. Hatinya sedikit lega. Bukti fisik sudah ada. Sementara itu, di ruangan lain, tekanan terhadap Nugroho dan pengacaranya mulai meningkat. Pengacara Nugroho, seorang pria paruh baya berkacamata tebal, berusaha keras membangun narasi bahwa Tatik adalah penyerang yang sengaja mengacaukan kantor polisi karena frustrasi. Klien saya adalah korban serangan brutal yang tidak beralasan, Pak. Wanita itu melempar asbak. Dia memukul kepala klien saya. Kunci itu mungkin saja tidak sengaja terbawa atau terjatuh dari laci. Itu hal biasa. Ujar pengacara itu membela mati-matian, mencoba meredam efek penemuan kunci di tas Tatik. Namun, di ruangan provos, AKP Danu tidak mau mendengarkan argumen yang berputar-putar. Ia fokus pada motif. Tim kami juga sedang menganalisis rekaman CCTV koridor. Kami ingin memastikan kapan tepatnya pintu ruangan itu dikunci dan apakah ada upaya paksa yang dilakukan, kata AKP Danu kepada Tatik, memastikan bahwa setiap detail akan diungkap. Tatik menghela napas, rasa kantuk mulai menyerang tubuhnya yang lelah. Ia menyandarkan punggung, membiarkan tubuhnya rileks sejenak. Proses ini memakan waktu berjam-jam. Ia tahu Nugroho tidak akan menyerah begitu saja. Orang seperti Nugroho pasti memiliki backingan yang kuat di dalam sistem. Nona Tatik, AKP Danu memanggil namanya lagi. Setelah semua keterangan ini, apa yang Anda harapkan terjadi? Tatik mengangkat wajahnya, menatap AKP Danu tanpa keraguan. Saya tidak meminta imbalan apapun, Pak. Saya hanya ingin kebenaran ditegakkan. Jika seorang petugas berani melakukan pungutan liar dan kekerasan di ruangan dinasnya sendiri, di jam kerja, itu artinya sistem sudah rusak. Saya hanya ingin hak saya dikembalikan, dan orang seperti Nugroho tidak lagi merusak kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Jawaban Tatik menusuk tajam, bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai harapan tulus dari seorang warga negara biasa. AKP Danu mencatat pernyataan itu. Raut wajahnya menunjukkan bahwa ia menyadari skala kasus ini telah melampaui sekedar perkelahian. Ini adalah momentum untuk perubahan. Saat malam mulai larut, BAP Tatik hampir selesai. Ia telah memberikan setiap detail yang ia ingat, mengulanginya berkali-kali untuk memastikan konsistensi. Ia merasa ringan, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya, meskipun ia tahu risiko perlawanan balik dari pihak Nugroho semakin besar. Tiba-tiba, petugas yang mengamankan barang bukti kembali masuk ke ruangan. Kali ini, ia membawa serta sebuah benda kecil, sebuah kunci motor dengan gantungan berwarna hijau. Ia meletakkannya di atas meja, di sebuah kwitansi lunas pembayaran yang sudah basah oleh keringat. Ini kunci motor Anda, Nona Tatik. Motor Anda sudah diamankan, dan akan kami siapkan untuk Anda ambil setelah proses administrasi selesai. Kami akan menjaga keamanan Anda selama berada di sini, ujar AKP Danu. Melihat kunci motornya, air mata Tatik nyaris tumpah. Bukan karena motornya kembali, tetapi karena ia telah berhasil membuktikan bahwa kebenaran itu nyata, meskipun harus ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Ia kini hanya perlu menunggu hasil akhir dari perjuangan besar yang ia mulai sendirian di ruangan terkunci itu. Ia yakin, Allah tidak pernah tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, tetapi suasana di kantor provos itu masih jauh dari kata sepi. Tatik menatap kunci motornya yang kini tergeletak di meja, sebuah objek sederhana yang menjadi simbol perjuangan panjang dan melelahkan. Ia merasa gembira, namun juga sangat lelah. AKP Danu menunjuk berkas yang baru saja diselesaikan. Nona Tatik, BAP Anda sudah lengkap. Kami juga sudah mencocokkan kwitansi pelunasan yang Anda miliki. Dengan data di loket pelayanan, tidak ada keraguan bahwa Anda telah memenuhi kewajiban Anda secara resmi. Ia kemudian mengambil kunci motor itu dan menyerahkannya kepada Tatik. Motor Anda ada di area belakang. Kami akan pastikan Anda aman saat mengambilnya, dan ada petugas yang akan mengantar Anda sampai keluar gerbang utama. Tatik menerima kunci itu. Rasa haru yang sempat tertahan kini tumpah melalui kelegaan yang luar biasa. Ia mengangguk, tidak mampu berkata-kata banyak. Ia hanya berbisik, "Terima kasih banyak, Pak." AKP Danu menghela napas. Gesturnya menunjukkan betapa berat kasus ini bagi institusinya. "Jangan berterima kasih kepada saya, Nona. Anda yang telah membuka mata kami semua. Kasus ini bukan lagi sekedar perkelahian ringan. Kami menemukan pola, dan kwitansi yang Anda tunjukkan menjadi bukti kunci untuk membongkar praktik yang lebih besar." Petugas provos yang lain masuk, membawa 2 map tebal yang diserahkan kepada AKP Danu. Tatik melihat ekspresi serius di wajah AKP Danu saat ia membolak-balik isi map tersebut. "Saat Anda sedang di sini, kami memanggil beberapa petugas yang bertugas di loket pelayanan pada hari kejadian," jelas AKP Danu. Matanya fokus pada lembaran di tangannya. "Kami juga memeriksa rekaman CCTV dari area loket sampai ke koridor menuju ruangan Nugroho. Sejauh dini, kami melihat indikasi kuat adanya koordinasi antara SDR Nugroho dengan beberapa oknum lain di tempat ini." Tatik menahan napas.
Ia tahu, orang seperti Nugroho tidak mungkin bekerja sendirian. SDR Nugroho kini sudah resmi kami tahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, terkait dugaan pemerasan dan kekerasan dalam dinas. Pengacara yang mendampinginya tadi malam sudah mengajukan keberatan. Tentu saja, mereka bersikeras bahwa ini adalah upaya Tatik untuk mencemarkan nama baik. Bahkan mereka mencoba menggunakan alasan bahwa Tatik adalah penyerang yang memiliki masalah psikologis. Mereka mencari-cari kelemahan saya, ujar Tatik pelan. Tentu saja, balas AKP Danu. Dalam kasus seperti ini, pihak yang terpojok pasti akan menyerang balik. Namun, kami memiliki bukti fisik yang sulit mereka bantah. Kwitansi Anda, pengakuan beberapa saksi awal, dan bukti penemuan kunci di tas Anda, yang memperkuat motif Nugroho menyembunyikan kunci tersebut, agar Anda terpaksa bernegosiasi dengannya. AKP Danu lalu menekankan jarinya pada salah satu berkas, yang harus Anda pahami Nona Tatik. Kasus ini akan segera naik ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya sidang disiplin, tapi juga kemungkinan pidana umum. Institusi kami akan menindak tegas, karena ini adalah kesempatan langka untuk membersihkan internal kami. Anda akan dibutuhkan sebagai saksi kunci di persidangan nanti. Tatik merasakan gelombang energi baru, rasa lelahnya tergantikan oleh tekad yang membaja. Ia telah melangkah sejauh ini, ia tidak mungkin mundur sekarang. Saya siapa? Saya akan datang kapanpun dibutuhkan, jawab Tatik tegas. Sebelum Tatik diizinkan meninggalkan ruangan, AKP Danu memberikan peringatan penting. Kami menduga SDR Nugroho masih memiliki jaringan di luar, dan kami tidak ingin ada hal buruk terjadi pada Anda. Untuk beberapa waktu ke depan, mohon jaga diri Anda baik-baik. Kami akan menempatkan pengawasan tidak resmi, untuk memastikan keamanan Anda, tetapi kewaspadaan tetap harus diutamakan. Tatik mengangguk, menyadari bahwa kemenangan ini datang dengan resiko. Ia tidak hanya melawan seorang oknum, tetapi jadi sebuah praktik yang sudah berakar dalam. Petugas provos yang ditugaskan mengawal Tatik, membawa motornya keluar dari gerbang belakang. Udara pagi yang dingin terasa menyegarkan. Saat ia duduk di atas jok motornya, motor yang sempat hilang dan diperjuangkan dengan sekuat tenaga, ia merasakan betapa berharganya kebebasan. Motor itu terasa berat, tetapi sekaligus memberikan kekuatan. Ia menatap ke belakang, ke arah gerbang megah yang menyimpan begitu banyak rahasia dan konflik di dalamnya. Ia tahu, namanya kini tercatat sebagai negara yang berani melawan kesewenang-wenangan, dan itu adalah tanggung jawab besar. Saat ia berkendara perlahan menuju rumahnya yang masih gelap, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Biasanya Tatik akan mengabaikannya, tetapi kali ini nalurinya menyuruhnya untuk mengangkat. Halo? Suara Tatik terdengar serak. Terdengar suara berat dari seberang, dipenuhi amarah yang tertahan. Kau pikir kau sudah menang, perempuan. Kau merusak segalanya. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Suara itu adalah suara Nugroho. Tatik terdiam sejenak. Darahnya berdesir dingin. Ancaman itu nyata dan langsung. Meskipun ia tahu Nugroho sedang ditahan, ia sadar betul bahwa ancaman itu bisa berasal dari kaki tangan Nugroho di luar sana. Tatik tidak membalas. Ia mengakhiri panggilan itu dan segera menyimpan ponselnya. Tangannya mencengkram stang motor lebih erat. Ancaman itu justru memicu semangatnya. Ia tidak gentar. Ia telah mempertaruhkan segalanya di ruangan provos itu, dan ia akan terus maju. Ia percaya bahwa kebenaran yang sudah ia perjuangkan akan dilindungi oleh Allah. Keesokan harinya, Tatik sudah harus bersiap menghadapi babak baru yang lebih terbuka, sebuah persidangan yang akan menentukan nasibnya, nasib Nugroho, dan sekaligus menentukan wajah pelayanan publik di kantor kepolisian itu. Media nasional mulai menyoroti kasus ini, dan tekanan publik terhadap institusi kepolisian semakin membesar. Kisah perjuangan Tatik akan segera menjadi sorotan utama. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kisah perjuangan Tatik segera menjadi sorotan utama. Media nasional memberitakan kasusnya secara masif, menjadikannya simbol perlawanan rakyat kecil terhadap arogansi kekuasaan. Rumah Tatik yang sederhana mendadak dikunjungi banyak wartawan yang ingin mendengar langsung kisahnya. Tatik merasa sangat tertekan. Ancaman dari Nugroho, meskipun ia sudah dalam tahanan, terasa membayangi setiap sudut rumahnya. Ia hanya bisa berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan perlindungan. Sesuai janji, sistem pengamanan tidak resmi dari provos mulai terasa. Tatik menyadari ada beberapa wajah baru yang sering terlihat di sekitar kompleksnya, mengawasi tanpa mencolok. Ia merasa sedikit lega, tetapi kewaspadaan tetap menjadi prioritas utamanya. Ia membatasi perjalanan, hanya keluar untuk keperluan yang sangat mendesak. 3 minggu berlalu dalam ketegangan yang hening. Kemudian, surat panggilan resmi dari pengadilan datang, menetapkan tanggal persidangan untuk kasus pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Nugroho. Pagi itu, Tatik bangun jauh sebelum subuh. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, pakaian yang paling sopan dan menutup aurat, mempersiapkan diri untuk menghadapi panggung besar yang akan menentukan nasib keadilan di sana. Meskipun takut, tekadnya jauh lebih besar. Ia merasa ini bukan hanya pertarungan dirinya, tetapi pertarungan semua orang yang pernah menjadi korban pemerasan serupa. Saat Tatik tiba di gedung pengadilan, suasana sudah sangat ramai.
Puluhan kamera menyorotinya, para wartawan berebut untuk mendapatkan komentar darinya. Tatik hanya berjalan pelan, dikawal oleh seorang petugas provos berpakaian preman yang ditugaskan khusus menjaganya. Ruang sidang utama dipenuhi pengunjung. Ada rekan-rekan Nugroho dari kepolisian, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan tentu saja banyak awak media. Udara di dalam ruangan terasa tebal oleh antisipasi dan ketegangan. Nugroho duduk di kursi terdakwa, wajahnya terlihat pucat, tatapan matanya dipenuhi kebencian yang mendalam saat ia melihat Tatik duduk di kursi saksi. Hakim ketua membuka sidang, dan Tatik dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dengan suara yang awalnya bergetar, tetapi perlahan menguat, Tatik menceritakan kembali seluruh kejadian. Ia menjelaskan bagaimana ia sudah membayar denda resmi, bagaimana Nugroho memintanya masuk ruangan tertutup, dan bagaimana permintaan uang 5 juta rupiah itu. Keluar dengan ancaman. Ia menceritakan setiap detail perkelahian, rasa sakit fisik, hingga ketakutan yang ia rasakan. Saya menolak yang mulia, kata Tatik, suaranya kini stabil dan lantang. Saya tidak punya uang itu, dan saya tahu apa yang dia lakukan adalah pelanggaran hukum. Saya hanya ingin mengambil hak saya, yaitu sepeda motor yang sudah saya tebus secara sah. Ketika pengacara Nugroho mencoba memojokkan Tatik, menuduhnya berbohong atau memprovokasi keributan, Tatik menjawab dengan tenang dan jujur. Saya tidak memprovokasi Bapak pengacara, saya hanya membela diri dari serangan fisik yang dilakukan oleh petugas yang seharusnya melindungi saya, jawab Tatik. Apakah membela diri dari pemerasan dan penganiayaan itu salah? Pernyataan Tatik menggema di ruang sidang. Jaksa penuntut umum menampilkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh provos, termasuk rekaman CCTV koridor luar yang menunjukkan Tatik dipaksa masuk ke ruangan Nugroho, dan hasil visum yang membuktikan luka-luka yang dialami Tatik. Saat Nugroho diberi kesempatan untuk membantah, ia berdiri dengan wajah merah padam, mencoba menyangkal segala tuduhan, mengklaim bahwa Tatiklah yang menyerang lebih dulu karena tidak puas dengan prosedur pelayanan. Dia berbohong yang mulia, dia hanya ingin menjatuhkan karir saya, itu fitnah, seru Nugroho. Namun, kebohongan Nugroho terbantahkan oleh kesaksian para petugas provos yang sudah diperiksa sebelumnya, yang memaparkan secara rinci tentang temuan uang tunai yang tidak tercatat, dan laporan-laporan pungutan liar yang ditemukan di laci meja Nugroho. Setelah mendengar semua kesaksian dan bukti yang memberatkan, termasuk keterangan dari AKP Danu yang bersaksi tentang penyelidikan internal, majelis hakim menunda sidang untuk pembacaan vonis. Seminggu kemudian, Tatik kembali ke pengadilan. Ketegangan di ruang sidang jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara berat. Nugroho dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemerasan dan penganiayaan, serta penyalahgunaan wewenang secara serius. Vonis yang dijatuhkan cukup berat, mencerminkan kerugian material dan moral yang dialami Tatik, dan yang lebih penting, merusak citra institusi. Saat palu hakim diketuk, suara riuh rendah langsung memenuhi ruangan. Tatik menarik nafas lega, air mata menetes. Nugroho terlihat limbung, ia menyadari segalanya sudah berakhir. Tatik segera dibawa keluar dari kerumunan media. Ia merasa sangat lelah, tetapi ia juga merasakan kedamaian yang mendalam. Alhamdulillah, keadilan telah ditegakkan. Kisah Tatik tidak berhenti di vonis Nugroho. Kasus ini menjadi titik balik. Pimpinan kepolisian daerah segera mengambil langkah radikal untuk merespon tekanan publik dan temuan internal yang mengejutkan. Beberapa hari setelah putusan, AKP Danu memanggil Tatik ke kantornya, bukan lagi di ruangan provos yang mencekam, melainkan di ruang konferensi pers. Ibu Tatik, kata AKP Danu dengan nada hormat, atas nama institusi, kami meminta maaf sebesar-besarnya atas trauma dan kerugian yang Anda alami. Kami berterima kasih atas keberanian Anda yang telah membuka mata kami terhadap penyakit internal yang selama ini tersembunyi. AKP Danu mengumumkan serangkaian reformasi. Semua prosedur pengambilan kendaraan di kantor polisi kini harus dilakukan secara transparan di loket pelayanan umum, dilengkapi dengan CCTV yang tersambung langsung ke pusat kontrol. Semua pembayaran denda harus menggunakan sistem non-tunai resmi. Ruangan-ruangan tertutup untuk transaksi pelayanan dilarang keras. Papan informasi besar dipasang di mana-mana, mencantumkan semua tarif resmi dan nomor pengaduan langsung ke provos. Pembersihan internal dilanjutkan. Beberapa oknum lain yang terbukti terlibat dalam praktik pungli yang dijalankan Nugroho juga dikenakan sanksi dan diproses hukum. Tatik melihat semua perubahan itu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah mengubah wajah pelayanan publik di kantor polisi itu. Setelah badai berlalu, Tatik kembali menjalani kehidupannya yang normal. Ia kembali bekerja seperti biasa, mengurus rumah tangganya. Kehidupan media dan sorotan publik perlahan menjauh, tetapi ia tidak pernah melupakan perjalanannya. Sepeda motornya yang menjadi sumber masalah itu, kini ia gunakan dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap kali ia menyalakan mesinnya, ia teringat bahwa ia telah berjuang tidak hanya untuk motor ini, tetapi untuk sebuah prinsip, untuk keadilan yang harus tersedia bagi setiap warga negara, tanpa memandang status sosial. Ia tahu, pertempuran melawan kesewenang-wenangan tidak akan pernah berakhir sepenuhnya.
tetapi ia telah membuktikan bahwa satu orang yang berani berdiri tegak demi kebenaran bisa menggoyahkan sistem yang korup. Ia percaya Allah selalu melindungi orang-orang yang berani berjuang demi haknya. Dan Tatik, si perempuan biasa, telah menunaikan tugasnya sebagai pahlawan kecil yang membawa perubahan besar. Tambahan, semua sudah saya bayar lewat bank loh. Tatik mulai merasa curiga. Nugroho merubah posisi duduknya, sedikit maju ke depan. Ia merendahkan suaranya, membuat Tatik harus sedikit membungkuk untuk mendengar. Begini, Bu, urusan di sini beda dengan urusan di loket depan. Motor ibu itu kan barang bukti yang kita jaga. Perlu biaya operasional, biaya pengamanan. Apalagi motor ibu motor bagus, rawan di sini. Harus ada biaya percepatan pengeluaran, bisik Nugroho. Nadanya terdengar seperti sedang memberikan rahasia besar. Tatik menegakkan tubuhnya, raut wajahnya berubah serius. Maaf Pak, saya tidak mengerti. Berapa memangnya biaya yang Bapak maksud? Tanyanya, suaranya mulai terdengar tegas. Nugroho mencondongkan badan semakin dekat, matanya menatap lulus ke Tatik. 5 juta rupiah, Bu Tatik. 5 juta rupiah saja. Setelah itu, kunci motor bisa langsung ibu bawa pulang. Hitung-hitung uang lelah untuk saya dan teman-teman yang sudah mengurus motor ibu ini. Katanya, menyebutkan angka itu dengan sangat santai, seolah ia sedang meminta kembalian parkir. Dunia Tatik seakan berhenti berputar. 5 juta rupiah, itu uang yang sangat besar. Ia sudah menghabiskan hampir semua tabungannya untuk membayar denda tilang yang resmi. Dan kini, tiba-tiba seorang petugas meminta uang tambahan yang jumlahnya fantastis. 5 juta? Bapak bercanda. Tatik tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Saya tidak bercanda, Bu. Ini sudah prosedur di sini. Kalau ibu mau motornya cepat keluar tanpa ada masalah nanti, ya harus ikuti aturan mainnya. Nugroho mulai berbicara dengan nada sedikit memaksa. Tatik menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Maaf Pak Nugroho, saya tidak punya uang sebanyak itu. Semua uang saya sudah habis untuk membayar denda resmi negara. 5 juta itu terlalu banyak. Saya hanya ibu rumah tangga biasa, bukan pengusaha. Tatik mencoba menjelaskan dengan lembut, berharap rasa iba Nugroho muncul. Namun, wajah Nugroho tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Itu urusan ibu. Saya tidak mau tahu ibu dapat dari mana. Mau motornya keluar atau motornya mau menginap lagi seminggu, 2 minggu, sampai ibu siap bayar. Tantang Nugroho, kini ia sudah tidak lagi berbisik, nadanya mulai meninggi dan otoriter. Tatik merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia tahu ini adalah pemerasan. Ia tahu tindakannya ini melanggar aturan hukum yang ia yakini. Saya datang ke sini secara resmi, Pak. Saya sudah melunasi denda sesuai peraturan yang berlaku. Bapak tidak berhak meminta uang tambahan seperti ini. Tolak Tatik, suaranya bergetar, tetapi ia mencoba mempertahankan ketegasannya. Nugroho tertawa kecil, tawa meremehkan yang membuat darah Tatik mendidih. Berhak atau tidak, yang pegang kunci motor ibu itu saya, dan yang tahu seluk-beluk administrasi di ruangan ini juga saya. Ibu pikir ini pasar yang bisa ibu tawar-menawar seenaknya, kata Nugroho sambil mendorong kursi ke belakang dan berdiri. Tubuhnya yang besar kini menaungi Tatik. Ruangan yang tadinya hanya remang-remang, kini terasa sangat sempit dan mencekam. Ia menyadari ia hanya berdua dengan pria yang kini menunjukkan sifat aslinya, seorang pemeras yang dilindungi oleh seragamnya. Saya ulangi Bapak, saya tidak akan memberikan uang 5 juta rupiah itu. Itu bukan hak Bapak, dan saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Ujar Tatik, suaranya kini kembali normal, dingin dan penuh keyakinan. Ia memilih untuk melawan. Mendengar penolakan yang tegas itu, Nugroho seketika kehilangan kesabarannya. Wajahnya memerah, ia membanting pulpen di atas meja dengan keras. Dasar perempuan susah diatur, mau so jagoan di kantor polisi. Geram Nugroho, ia melangkah cepat mengelilingi meja, langkahnya berat dan mengancam. Ia meraih map berisi kwitansi resmi Tatik dan meremasnya kuat-kuat di hadapan wanita itu. Kalau tidak mau ikut aturan, jangan harap motor itu akan keluar dari sini dengan mudah. Ancam Nugroho, kini jaraknya hanya sejengkal dari Tatik. Tatik mundur selangkah. Ia tidak takut, tetapi ia sangat marah. Ia melihat ke sekeliling ruangan, mencari jalan keluar, menyadari bahwa ia baru saja memicu kemarahan seorang oknum yang kini siap melakukan apa saja di ruangan tertutup itu. Ia harus siap membela diri. Kejadian di ruang administrasi khusus itu baru saja dimulai dan tidak akan berakhir dengan damai. Ancaman Nugroho bukanlah gertakan kosong. Begitu kalimat penolakan Tatik selesai terucap, tangan Nugroho yang besar bergerak cepat, bukan untuk memukul, tetapi untuk meremas bahu Tatik dengan cengkraman yang sangat kuat. Ia mencoba memaksanya duduk, memaksa wanita itu tunduk pada kekuatannya. Saya bilang, duduk, jangan coba-coba bikin masalah di ruangan saya, desis Nugroho. Suaranya kini terdengar seperti lolongan serigala yang tertahan. Tatik merasakan sakit yang luar biasa di bahunya. Cengkraman itu terasa seperti besi yang menghimpit tulangnya. Namun,
Rasa sakit itu justru memicu adrenalin dan kemarahan yang sudah lama terpendam. Ia tahu, jika ia duduk sekarang, ia kalah. Ia akan diperas, atau bahkan lebih buruk lagi, dipermalukan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Tatik menghentakkan bahunya ke atas dan ke depan, mencoba melepaskan diri dari cengkraman Nugroho. Gerakan tiba-tiba itu memang berhasil. Cengkraman Nugroho terlepas sesaat. "Jangan sentuh saya, Pak," ujar Tatik keras. Kini ia benar-benar melotot. Wajah ibu rumah tangga yang tadinya terlihat lembut dan memelas, kini berubah menjadi keras dan penuh perlawanan. Nugroho terkejut dengan perlawanan yang ia terima. Ia tidak menyangka wanita paruh baya di depannya berani melawan. Biasanya, korban pemerasan akan langsung menangis atau tunduk saat ia mengeluarkan ancaman fisik. "Kurang ajar, kamu pikir ini rumahmu, berani-beraninya melawan petugas," Nugroho berteriak, suaranya menggema di ruangan sunyi itu. Ia tidak lagi mencoba membujuk, ia mencoba menguasai Tatik dengan kekerasan. Nugroho melangkah maju lagi. Kali ini ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berniat mendorong Tatik dengan kasar hingga wanita itu terjerembab ke lantai. Tatik menyadari bahaya yang datang. Ia melihat pergerakan mata Nugroho. Ia melihat tubuh besar itu condong ke depan. Otaknya memerintahkan tubuhnya untuk bergerak sebelum dorongan itu mengenainya. Dengan refleks yang cepat, Tatik bergeser ke samping. Dorongan kuat Nugroho meleset. Karena ukuran tubuhnya yang besar dan gerakannya yang tergesa-gesa, Nugroho kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang seharusnya mengenai Tatik, kini malah membentur sudut meja besi yang ada di belakangnya. Brak! Suara benturan itu cukup keras. Map-map dan beberapa berkas di atas meja berhamburan ke lantai. Nugroho meringis kesakitan. Ia memegangi pinggangnya sesaat. Tatapan matanya kini bukan lagi ancaman, tetapi murni kebencian. Tatik memanfaatkan jeda singkat itu. Ia berlari ke arah pintu, mencoba meraih pegangan pintu yang terbuat dari logam dingin. Ia harus keluar. Ia harus mencari bantuan. Namun, ruangan ini memang dirancang sebagai jebakan. Pintu itu terkunci dari dalam. Tatik menarik pegangan pintu itu sekuat tenaga, tetapi tidak bergerak. Ia panik, mencoba memutar kunci, tetapi kuncinya tidak ada. Nugroho pasti sudah menyembunyikannya sebelum ia memulai percakapan ini. Ia terperangkap. "Mau lari kemana, Bu?" Suara Nugroho terdengar serak di belakangnya. Ia sudah pulih dari rasa sakitnya, dan kini berdiri tegak, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Punggung Tatik kini menempel pada pintu dingin. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. "Buka pintunya, Pak Nugroho, atau saya akan teriak. Saya akan laporkan tindakan Bapak ini kepada atasan Bapak," ancam Tatik, berusaha mempertahankan suaranya agar tetap stabil, meski ketakutan sudah mulai merayap di dadanya. Nugroho tertawa lagi, kali ini tawa yang lebih menyeramkan, tawa yang penuh amarah dan rasa superioritas. "Terlambat, Bu. Sekarang kamu sudah di dalam dan pintu ini kedap suara. Siapa yang akan dengar teriakanmu?" Nugroho melangkah perlahan, menikmati momen ketakutan Tatik. Ia mengambil langkah yang sangat pelan. Langkah predator yang sedang mengunci mangsanya. Tatik tidak punya pilihan selain terus melawan. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan lagi. Ruangan ini penuh dengan benda keras. Meja besi, lemari arsip, dan beberapa kotak kardus berisi berkas lama. Saat Nugroho hanya tinggal beberapa langkah di depannya, Tatik mengambil inisiatif. Ia tahu ia tidak bisa mengandalkan kekuatan. Ia harus mengandalkan kecepatan dan kejutan. Tepat saat Nugroho mengangkat tangan kanannya lagi, siap untuk menjambak atau mendorong, Tatik membungkuk dengan sangat cepat, melewati lengan Nugroho yang terjulur. Lalu ia meraih salah satu kotak kardus bekas berkas yang ada di bawah meja kecil di dekatnya. Kotak itu memang tidak berat, tetapi cukup kaku dan berisi banyak kertas. Tanpa ragu, Tatik mengayunkan kotak itu dan menghantamkannya ke sisi paha Nugroho. Duk. Meskipun bukan pukulan yang keras, hantaman tiba-tiba ke paha samping, apalagi saat Nugroho sedang dalam posisi menyerang, cukup efektif untuk mengganggu keseimbangannya. Nugroho tersentak. Rasa sakit itu mengejutkan sistem sarafnya. "Aduh," desah Nugroho. Dalam sepersekian detik, Tatik memutar badannya dan menggunakan kesempatan itu untuk berlari memutari meja besar di tengah ruangan. Ia ingin menjaga jarak. Nugroho benar-benar murka. Wajahnya kini tidak hanya memerah, tetapi sudah ungu karena menahan amarah dan malu. Ia telah dilecehkan secara fisik oleh seorang wanita yang hanya memiliki sehelai kwitansi sebagai senjatanya. "Kamu benar-benar cari mati ya? Saya pastikan kamu tidak akan keluar dari ruangan ini tanpa babak belur," geram Nugroho. Ia tidak lagi peduli pada uang 5 juta rupiah. Kini, yang ia pedulikan adalah membalas dendam atas penghinaan ini. Nugroho melompat melewati meja yang berantakan.
Kakinya menyeret kursi yang terbalik, menciptakan suara gaduh yang memekakkan telinga. Ia mengejar Tatik yang kini bergerak cepat di sisi lain meja. Tatik merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Ia berlari mengitari meja beberapa kali, berharap membuat Nugroho lelah. Tetapi ia tahu itu sia-sia. Nugroho lebih kuat, dan jangkauan tangannya lebih panjang. Saat Tatik berada di sudut terjauh meja, Nugroho berhasil memotong jalannya. Ia tidak memberi kesempatan Tatik untuk menghindar. Kali ini, Nugroho tidak main-main. Ia menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk menerjang. Tangan Nugroho mencengkram erat bahu Tatik. Ia menariknya ke belakang dengan paksa, menyebabkan Tatik terhuyung-huyung dan kehilangan pijakan. Tatik menjerit tertahan saat tubuhnya dibenturkan ke dinding. Punggungnya terasa nyeri. Sekarang, kamu mau melawan lagi, ancam Nugroho, menahan Tatik dengan kedua lengan besarnya agar tidak bisa bergerak. Nugroho sudah menang, posisinya superior. Ia tersenyum sinis, wajahnya sangat dekat dengan Tatik, menampilkan bau keringat dan amarah yang mengerikan. Tatik merasakan kekuatan Nugroho menekan dirinya. Ia tahu jika ia menyerah sekarang, kekerasan yang lebih buruk akan menantinya. Ia harus mencari celah akhir. Saat Nugroho sedikit melonggarkan tekanan di bahunya, bersiap untuk memberikan tamparan keras ke wajah Tatik. Tatik mengumpulkan semua keberanian dan sisa tenaganya. Kakinya bergerak spontan, lututnya terangkat dengan kuat, dan tepat mengenai titik vital di antara kaki Nugroho. Serangan kejutan itu adalah puncak dari perlawanan Tatik. Nugroho membeku. Senyum sinisnya lenyap digantikan oleh wajah kesakitan yang ekstrim. Harga! Nugroho menjerit dengan suara yang tercekik. Cengkramannya pada bahu Tatik terlepas seketika. Ia melangkah mundur. Kedua tangannya mencengkram area yang terkena serangan. Tubuh besarnya terlipat ke depan, berusaha menahan rasa sakit yang menusuk. Tatik terlepas. Ia terengah-engah, memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh sejauh mungkin dari pria yang kini sedang sekarat karena serangan dadakan itu. Ia berdiri di dekat lemari arsip, menggunakan lemari itu sebagai tameng. Nugroho masih berdiri, tetapi ia terlihat goyah. Matanya berkaca-kaca menahan air mata dan amarah yang tak tertahankan. Ia melihat Tatik, wanita yang baru saja melumpuhkannya sesaat. Nugroho tahu, perkelahian ini sudah melampaui batas administrasi. Ia harus menyudahi perlawanan wanita ini secepatnya, sebelum ada orang yang mendengar. Ia tidak bisa membiarkan Tatik keluar. Dengan susah payah, Nugroho menegakkan tubuhnya sedikit. Nafasnya terputus-putus. Ia menatap Tatik dengan dendam membara. Lalu matanya tertuju pada sebuah tongkat kayu panjang yang biasanya ia gunakan untuk menjangkau berkas di rak atas. Tongkat itu tergeletak di sudut ruangan. Tangan Nugroho mulai bergerak, perlahan, merangkak, meraih tongkat tersebut. Tatik melihat gerakan itu. Ia tahu, jika Nugroho berhasil mengambil tongkat itu, ia akan benar-benar tamat. Ia harus bertindak cepat, sebelum serangan berikutnya datang lebih brutal dan tidak terhindarkan. Pertempuran di ruangan itu kini memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Babak, di mana keselamatan Tatik benar-benar dipertaruhkan. Tatik tahu, ini adalah momen hidup atau mati. Nugroho sudah terlalu jauh melangkah. Dan jika ia berhasil mendapatkan senjata berupa tongkat kayu itu, Tatik tidak akan memiliki kesempatan lagi. Rasa sakit yang diderita Nugroho akibat serangan lututnya, ternyata tidak cukup untuk melumpuhkan amarah yang membakar pria itu. Saat Nugroho menunduk, tangannya yang besar hampir mencapai ujung tongkat. Tatik tidak berpikir panjang. Ia membalikkan badan dengan cepat. Tubuhnya menabrak lemari arsip logam di belakangnya. Tanpa memedulikan nyeri di punggung, Tatik meraih apapun yang bisa ia capai di rak paling bawah. Tangannya menyentuh tumpukan map tebal berisi berkas-berkas tilang, yang diikat dengan tali plastik yang sangat kuat. Itu adalah tumpukan kertas yang padat dan berat, seperti batu bata. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Tatik mengangkat tumpukan map itu dan melemparkannya ke arah Nugroho. Bukan mengarah ke kepala, melainkan ke area bahu dan punggung yang rentan. Kedebuk. Tumpukan map itu menghantam sisi tubuh Nugroho dengan suara yang keras dan memekakkan telinga, tepat saat ia akan menggenggam tongkat kayu. Serangan kejutan itu cukup efektif. Nugroho menjerit lagi, tetapi kali ini lebih karena kaget dan frustrasi daripada rasa sakit yang menusuk. Tongkat kayu yang hampir ia raih terlepas jauh, bergulir ke bawah meja. Nugroho, yang kini tubuhnya sudah ditegakkan seutuhnya, gemetar karena amarah. Wajahnya yang memerah berubah menjadi gelap. Ia menyadari Tatik adalah lawan yang licik, lebih berbahaya dari yang ia duga. Kamu pikir kamu bisa lolos? Hah, desis Nugroho. Suaranya serak dan menahan nafas. Kamu sudah menyentuh saya. Sekarang tidak ada lagi aturan.
Saya akan buat kamu diam. Nugroho tidak lagi tertarik pada uang. Dendam sudah mengambil alih akal sehatnya. Ia maju menerjang, mengabaikan perabot di sekelilingnya. Tatik berusaha menghindar ke kanan, tetapi Nugroho bergerak lebih cepat dari dugaannya. Pria itu menyambar meja kerja yang ada di antara mereka. Meja logam itu terdorong dengan kekuatan brutal, menimbulkan suara benturan yang sangat keras di ruangan yang sunyi itu. Kursi putar di samping meja itu terbalik, menghantam lantai keramik. Tatik tahu, suara gaduh ini pasti sudah terdengar hingga keluar ruangan, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Nugroho kini hanya berjarak 1 langkah darinya. Tangannya yang besar mencengkeram erat lengan Tatik, menariknya dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Tatik menjerit tertahan saat ia diseret melintasi ruangan, menuju sudut paling belakang, tempat tumpukan karung goni bekas berserakan. Nugroho ingin Tatik terjatuh. Ia ingin melumpuhkan wanita ini di tempat yang tidak terlihat. "Lepaskan saya, Pak. Lepaskan," pinta Tatik. Suaranya nyaris hilang. Ia meronta-ronta, mencoba menendang tulang kering Nugroho, tetapi pergerakannya kini terkunci. Nugroho menahannya. Dengan lututnya, menekan pinggul Tatik agar tidak bisa bergerak bebas. Bau keringat dan napas Nugroho yang panas terasa sangat dekat. Rasa panik membanjiri dirinya. Tatik merasa tubuhnya dibenturkan ke tumpukan karung yang ternyata tidak terlalu empuk itu. Nugroho berada di atasnya. Berat tubuh pria itu menghimpit dada Tatik. Ia berusaha mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya, tetapi lengan Nugroho menahan erat. "Sudah saya bilang, jangan macam-macam dengan saya," ancam Nugroho. Air liurnya sedikit menyembur di wajah Tatik. Matanya menyala-nyala, seperti predator yang baru saja berhasil menjatuhkan mangsanya. Tatik tidak bisa bernapas, pandangannya mulai buram. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan benar-benar kehilangan kesadaran, dan Nugroho akan melakukan apapun yang ia inginkan. Dalam kondisi yang terdesak dan nyaris putus asa, naluri bertahan hidup Tatik berteriak keras. Ia memutar kepalanya, melihat ke sekeliling dalam radius yang sangat sempit. Matanya menangkap sebuah benda yang tergeletak di atas rak kecil di samping tumpukan karung itu. Itu adalah asbak kaca yang tebal dan berat, peninggalan kebiasaan merokok lama di ruangan ini. Tangan kanan Tatik, yang hanya sedikit bisa bergerak, berusaha menjangkau asbak tersebut. Jaraknya hanya beberapa sentimeter, tetapi terhalang oleh lengan Nugroho. Tatik mengumpulkan seluruh sisa kekuatan dan menggunakannya untuk menendang Nugroho sekali lagi di bagian paha. Tendangan itu lemah, tetapi cukup untuk membuat Nugroho sedikit bergeser karena kaget. Celah. Dalam sepersekian detik, tangan Tatik menyambar asbak kaca berat itu, dingin dan kasar di genggamannya. Tanpa ragu, tanpa memikirkan konsekuensi, Tatik mengangkat asbak itu tinggi-tinggi. Buk! Asbak itu menghantam pelipis Nugroho dengan suara tumpul yang mengerikan. Pukulan itu tidak dilayangkan dengan kekuatan penuh, tetapi beratnya asbak dan posisi yang mengejutkan membuat Nugroho membeku. Nugroho mengeluarkan arangan tertahan yang berubah menjadi rintihan yang menyakitkan. Darah segar seketika merembes dari pelipisnya, mengalir membasahi sisi wajahnya. Ia tergagang, terkejut luar biasa. Serangan itu menghancurkan fokusnya. Cengkeramannya pada Tatik mengendur seketika, dan tubuhnya yang besar oleng ke samping. Tatik segera merangkar keluar dari bawah tindihan Nugroho. Ia terbatuk, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ia berdiri tegak, terengah-engah, memegang asbak kaca yang kini sudah berlumuran darah. Ia melihat ke bawah. Nugroho berlutut di lantai, satu tangan menahan darah yang mengalir dari pelipisnya, tangan yang lain menopang tubuhnya. Rasa sakit dari pukulan dan rasa nyeri dari serangan awal membuat Nugroho terlihat seperti banteng yang baru saja ditaklukkan. Matanya masih penuh amarah, tetapi ada bayangan keputusasaan yang terlihat jelas. Ruangan itu sunyi sejenak, hanya ada suara napas Tatik yang tersengal-sengal dan erangan pelan dari Nugroho. Tatik tidak berpikir untuk kabur. Ia tidak bisa lari meninggalkan motornya yang sudah ia bayar lunas. Ia berdiri di atas pria itu, memegang senjata seadanya, siap untuk membela diri jika serangan berikutnya datang. Saat ketegangan mencapai puncaknya, ketika Nugroho berlahan mulai berusaha bangkit kembali, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang menggetarkan pintu kayu di ruangan itu. Tok, tok, tok. Gedoran itu diikuti oleh suara yang tegas dan berwibawa, suara seorang pria yang terdengar sangat marah. "Buka, ada apa di dalam sana? Saya dengar suara benturan keras. Apa yang sedang terjadi, Pak Nugroho?" Suara itu sangat jelas dan dekat. Suasana di dalam ruangan itu, yang tadinya penuh dengan amarah dan keputusasaan, seketika berubah menjadi ketegangan yang membeku. Nugroho yang sedang terluka, mendongak, matanya yang merah bertemu pandang dengan mata Tatik yang penuh ketakutan bercampur kemenangan kecil. Mereka berdua terdiam, menyadari bahwa berkelahian brutal yang mereka coba sembunyikan, kini telah didengar oleh orang di luar.
pintu itu digedor lagi, lebih keras. Nugroho menelan ludah, wajahnya yang berdarah kini diliputi oleh kepanikan yang luar biasa. Tatik tahu, permainan sudah berakhir. Situasi kini berada di luar kendali Nugroho. "Buka sekarang, kalau tidak saya dobrak," ancam suara itu sekali lagi. Nugroho menatap pintu, lalu menatap Tatik. Ia harus mengambil keputusan cepat. Bagaimana ia akan menjelaskan situasi ini? Di depannya berdiri seorang wanita yang babak belur, tetapi teguh, memegang asbak kaca berlumuran darah sebagai bukti nyata dari kekerasan yang baru saja terjadi. Tatik, meskipun lelah, berdiri tegak. Ia tidak akan mundur, ia menunggu. Nugroho harus membuka pintu itu. Perjuangan Tatik untuk mendapatkan keadilan akhirnya akan disaksikan oleh pihak ketiga. Nugroho mengepalkan giginya menahan nyeri. Darah dari pelipisnya terus mengalir, sensasinya panas dan lengket, membuatnya mual. Ia tahu, ia telah melewati batas yang sangat berbahaya. Jika ia mencoba menipu orang di luar sana, ia bisa saja berhasil, tetapi risikonya terlalu besar. Tatik kini berdiri sebagai bukti fisik yang tak terbantahkan. Pintu kembali digedor dengan kekuatan penuh, kali ini seakan-akan palu besar yang menghantam kayu. "Saya beri hitungan sampai 3, Pak Nugroho. 1, 2... Kepala Nugroho terasa berputar. Jika pintu didobrak, serpihan kayu akan berterbangan dan kekacauan akan semakin besar. Ia tidak punya waktu untuk membersihkan darahnya atau menyembunyikan Tatik. Ia harus mengambil langkah mundur. Ia menoleh ke arah Tatik yang masih berdiri tegak seperti patung batu, asbak di tangannya. Tatik tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan lagi, hanya kelelahan dan tekad yang kuat. Dengan gerakan cepat, Nugroho menyeka darah di pipinya dengan punggung tangan. Ia memaksakan dirinya untuk terlihat setenang mungkin, padahal jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. 3, teriak suara di luar, disusul oleh hentakan kaki yang kuat seolah-olah siap mendobrak. Nugroho menjerit tertahan, bukan karena rasa sakit, tetapi karena frustasi. Ia buru-buru memutar kunci pintu. Pintu terbuka dengan cepat, tersentak ke belakang, dan di sana berdiri seorang pria berseragam. Ia adalah perwira berpangkat komisaris polisi, mengenakan topi lapangan dan jaket dinas yang bersih. Wajahnya keras dan matanya memancarkan otoritas yang dingin. Kita panggil dia Kompol Bambang. Kompol Bambang seketika terdiam di ambang pintu. Matanya yang tajam menyapu setiap detail di dalam ruangan itu dalam sepersekian detik. Pemandangan di depannya adalah kekacauan. Pertama, ia melihat Nugroho. Anggotanya yang seharusnya menjaga ruang arsip dan gudang barang bukti, kini berdiri di sana dengan wajah yang berlumuran darah. Seragamnya kusut dan ia terengah-engah. Di lantai, ada sisa-sisa kursi yang terbalik dan sebuah laci meja yang sedikit terbuka. Kedua, pandangan Kompol Bambang jatuh pada Tatik. Seorang wanita sipil, berusia sekitar 40-an, berdiri di tengah ruangan. Rambutnya berantakan, pipinya memar, dan ada bekas merah keunguan di lehernya. Pakaiannya robek di bagian bahu. Dan yang paling mengejutkan, di tangan wanita itu ada asbak kaca yang kini tidak lagi transparan, melainkan berwarna merah pekat karena darah yang menempel di permukaannya. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Bau keringat, debu, dan aroma darah yang samar-samar tercium membuat suasana semakin tegang. Kompol Bambang melangkah maju, mendorong pintu hingga tertutup sedikit. Ia tidak perlu bertanya, jelas sekali bahwa baru saja terjadi perkelahian serius. "Pak Nugroho," suara Kompol Bambang terdengar tenang, namun sangat menusuk. "Jelaskan apa yang baru saja terjadi di sini." Nugroho yang terluka parah, tiba-tiba mendapatkan sedikit kekuatan yang datang dari kepanikan untuk menyelamatkan karirnya. "Siap, Komandan, ini salah paham besar," kata Nugroho, suaranya serak dan sedikit bergetar. Ia mencoba melangkah di depan Tatik, seolah-olah ini menghalanginya dari pandangan Kompol Bambang. "Wanita ini, dia mencoba melakukan provokasi. Dia tidak terima motornya kami sita. Dia tiba-tiba mengamuk, Komandan. Dia menyerang saya dengan asbak ini." Nugroho menunjuk Tatik dengan tangan yang masih bergetar. Kompol Bambang hanya mengangkat alisnya. Ia mengabaikan Nugroho dan mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada Tatik. "Nona," kata Kompol Bambang dengan intonasi yang lebih lembut, tetapi masih penuh ketegasan. "Anda terluka. Ceritakan pada saya, dari awal. Jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang dilebih-lebihkan. Apa yang terjadi?" Tarik napas panjang. Tatik merasa tenggorokannya kering dan dadanya sakit karena cengkeraman Nugroho sebelumnya. Namun, ini adalah kesempatannya. Kesempatan yang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Ia tidak bisa menyia-nyiakannya. Tatik melangkahkan kakinya ke samping, menghindari tubuh besar Nugroho, dan berdiri tepat di hadapan Kompol Bambang.
Ia tidak menyembunyikan luka-luka di wajahnya, ataupun asbak berdarah yang ia pegang. Ia memandang mata Kompol Bambang tanpa rasa takut. "Saya datang ke sini, Pak," Tatik memulai. Suaranya serak tetapi setiap kata diucapkan dengan jelas. "Saya datang untuk mengambil motor saya yang ditilang. Semua denda tilang sudah saya bayar lunas. Resmi, bukti pembayaran ada di tas saya." Tatik menunjuk tas lempangnya yang tergeletak di lantai dekat meja. Kompol Bambang mengikuti arah pandangan Tatik. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanya Kompol Bambang. Matanya kembali menatap Tatik. Ia mencium ada yang tidak beres. Tidak mungkin seorang wanita biasa tiba-tiba mengamuk dan menyerang petugas tanpa alasan yang sangat kuat. Petugas ini, Tatik menoleh sebentar ke arah Nugroho yang kini terlihat tegang luar biasa. Petugas ini, Bapak Nugroho, meminta uang tambahan, Pak. Kompol Bambang menoleh cepat ke arah Nugroho. "Uang tambahan? Untuk apa?" 5 juta rupiah, Pak. Tatik menjawab, menekankan angka itu. "Katanya uang pelicin agar motor saya bisa keluar hari ini juga. Katanya kalau tidak ada uang 5 juta, motor saya akan dipersulit selama berminggu-minggu." Mendengar angka itu disebut, wajah Kompol Bambang seketika berubah. Ia tidak lagi hanya terkejut karena perkelahian, tetapi kini ia marah karena indikasi pungutan liar yang terang-terangan dilakukan di dalam kantornya. Nugroho mencoba menyelah. "Bohong, Komandan! Dia mengarang cerita!" "Diam, Nugroho," bentak Kompol Bambang. Nadanya meninggi. Ia menatap Nugroho dengan tatapan penuh penghinaan. "Bisa-bisanya kamu meminta 5 juta rupiah di tempat ini." "Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu," lanjut Tatik, mengabaikan upaya interupsi Nugroho. "Saya bilang saya tidak punya uang, dan saya bilang itu tidak sesuai aturan." Lalu beliau ini marah. Tatik berhenti sejenak untuk menarik napas. Ia mengangkat dagunya, menunjukkan bekas memar di lehernya. "Ketika saya menolak membayar uang 5 juta itu," Tatik berucap perlahan dan mantap, "Bapak Nugroho menyerang saya duluan. Ia mencoba mencekik saya. Saya terpaksa membela diri. Asbak ini, Pak, adalah alat pertahanan saya." Tatik mengangkat asbak kaca berdarah itu sedikit lebih tinggi, menunjukkannya sebagai bukti yang tak terbantahkan. Kompol Bambang tertegun. Ia melihat dari Nugroho yang kini pucat pasi, lalu ke Tatik yang babak belur, lalu kembali ke asbak yang menjadi saksi bisu kebrutalan di ruangan itu. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat pelayanan, kini menjadi medan pertempuran karena keserakahan. Situasi itu terlalu jelas. Seorang petugas kepolisian yang terluka dan berlumuran darah, versus seorang wanita sipil yang babak belur, tetapi tegas memegang kebenaran. Kompol Bambang menyadari, masalah ini sudah tidak bisa diselesaikan secara internal dan tertutup. Keributan tadi sudah terdengar, saksi ada di depan mata. Ia harus bertindak cepat dan tegas sebelum situasi ini menjadi skandal yang lebih besar. Kompol Bambang mengeluarkan alat komunikasi dari pinggangnya, dan melepaskan pandangannya dari Nugroho. "Jaga ruangan ini, jangan biarkan siapapun masuk." Perintah Kompol Bambang melalui radio, suaranya menggelegar di ruang arsip yang sempit. Lalu ia menatap Nugroho dengan tatapan yang sangat dingin, penuh kemarahan dan kekecewaan. "Nugroho," desis Kompol Bambang, "kamu dalam masalah besar, sangat besar." Kompol Bambang lalu beralih ke Tatik. "Nona, Anda ikut saya. Sekarang kita akan ke ruangan saya. Kita akan membuat laporan resmi dan kita akan memanggil tim provos. Semuanya harus dibuka di depan hukum." Tatik mengangguk. Ia menjatuhkan asbak itu ke lantai kayu dengan bunyi krak yang tajam, menandakan ia telah menyerahkan bukti dan kepercayaannya kepada perwira yang ada di depannya. Saat Tatik melangkah melewati ambang pintu di belakang Kompol Bambang, meninggalkan Nugroho yang kini terdiam dalam ketakutan dan penyesalan, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia baru saja memenangkan satu pertempuran kecil, tetapi perang melawan praktik kotor di institusi itu baru saja dimulai. Kini bukan hanya nasib motornya yang dipertaruhkan, tetapi juga nasib banyak orang lain yang mungkin pernah menjadi korban pemerasan serupa. Tatik berjalan keluar ruangan, merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tetapi ada harapan yang kini mulai membara di dadanya. Tatik berjalan tertatih-tatih di belakang Kompol Bambang. Setiap langkah yang ia ambil memicu nyeri tajam dari luka memar yang sudah mulai membengkak di sekujur tubuhnya, terutama di leher dan lengannya. Rasa sakit itu bercampur dengan adrenalin yang masih memuncak. Mereka melewati lorong sempit yang menghubungkan ruang arsip tempat perkelahian tadi terjadi, menuju area perkantoran utama. Ketika mereka muncul di dekat meja resepsionis,
Suasana yang tadinya hening karena jam istirahat sore tiba-tiba berubah tegang. Beberapa petugas yang sedang duduk santai atau berbicara melalui telepon seketika menoleh. Mereka melihat seorang komandan berjalan cepat dengan wajah serius, diikuti oleh seorang wanita sipil yang pakaiannya kotor, wajahnya lebam, dan ada sedikit bercak darah kering di kerah bajunya. Bisik-bisik langsung menyebar seperti api, tetapi tidak ada yang berani bertanya atau menginterupsi. Tatik menjaga pandangannya tetap lurus ke depan, mencoba mengabaikan tatapan ingin tahu yang menelanjanginya. Ia merasa seperti tontonan, sebuah anomali di tengah keseragaman seragam coklat yang ada di sekitarnya. Kompol Bambang membimbingnya ke sebuah pintu yang berukuran lebih besar di ujung lorong, bertuliskan Kepala Satuan Lantas. Begitu mereka masuk, Kompol Bambang menutup pintu itu dengan sedikit bantingan, seolah memutus kebisingan dan keributan yang ada di luar. Ruangan itu besar dan rapi, di dinding tergantung lambang institusi, dan di balik meja kayu besar yang mengkilap, ada kursi kulit berwarna hitam. Ruangan itu terasa berat dan resmi, jauh berbeda dari ruang arsip yang kotor tadi. "Duduk, Nona," kata Kompol Bambang, menunjuk ke sofa tunggal di sudut ruangan. Nadanya kini sedikit lebih tenang, tetapi masih dipenuhi otoritas. "Kamu perlu minum, dan kita harus memanggil perawat." Tatik ambruk di sofa itu, merasakan kelegaan sesaat karena bisa mengistirahatkan kakinya yang gemetar. Ia mencoba mengatur nafasnya yang masih memburu. "Tidak usah khawatir soal biaya, itu tanggung jawab institusi kami," tambah Kompol Bambang, lalu mengambil telepon di mejanya. "Tolong, siapapun yang bertugas jaga, segera panggil tim medis dari poliklinik terdekat untuk datang ke ruangan saya. Ada korban yang butuh penanganan luka." Setelah memberikan perintah itu, Kompol Bambang duduk di kursinya, menyandarkan punggungnya, dan menatap Tatik dengan cermat. Ia adalah perwira yang sudah makan asam garam, dan ia bisa membedakan mana kebohongan dan mana kebenaran yang pahit. "Saya minta maaf atas apa yang terjadi, Nona. Ini memalukan, sangat memalukan," ucap Kompol Bambang, menggelengkan kepalanya perlahan. "Kamu harus tahu, saya tidak akan..."